usia di bawah 19 tahun, 17, 18 itu. Apa sih kok begitu memotivasi mereka usia-usia muda terjadi di masyarakat itu? Gimana kok bisa dia mau menikah usia? Yang perlu dipahami oleh orang-orang yang akan menikah agar tujuan dari pernikahan itu tercapai, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kan itu tujuannya kan? Surat Ar-Rum itu ya. Pak Abu Hanifah, ini juga nih terus terang aja nih ada request nih. Banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat di luar sana. Mereka itu kalau dibilang secara kemampuan, secara materi, di atas rata-rata. Ya kalau dibilang pengen nikah lagi. Iya. Poligami ya. Poligami. Namun ketika seorang poligami sudah memenuhi syarat, maka Islam mengatur tentang hukum poligami. Jadi hukumnya boleh, tapi tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabatku. Gimana kabarnya? Semoga semua di rumah, di luar sana sehat lahir batin. Pada kesempatan malam ini saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu terhormat. Kalau urusan kawin, urusan nikah, tanya saya beliau. Siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Hanifah. Ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Beliau ini tugasnya menjadi seorang penghulu di KUA Pondok Aren Tangerang Selatan. Iya. Berbicara nikah, Pak. Batasan usia orang menikah itu usia berapa sih untuk anak-anak muda mudi kita ini? Untuk batasan usia menikah laki-laki dan perempuan sama, yaitu 19 tahun. 19 tahun. Ya. Artinya yang umurnya di bawah 19 tahun maka tidak boleh menikah. Kalaupun memaksakan ingin menikah, harus mengajukan surat dispensasi umur ke pengadilan agama. Boleh kalau sudah ada surat putusan dari pengadilan agama. Dispensasi itu maksudnya? Dispensasi untuk membolehkan nikah. Meskipun usianya katakanlah di 17 atau 18. Jadi datang ke KUA, nanti dari KUA akan memberikan surat penolakan kekurangan syarat. Dan itulah yang kemudian akan dibawa ke pengadilan agama. Nah, nanti setelah didaftarkan ke agama, kemudian ada sidangnya. Setelah keluar surat putusan dari pengadilan agama, maka dibawa lagi ke KUA untuk didaftarkan. Baru boleh menikah. Kalau sudah dapat dispensasi dari pengadilan agama, ya, boleh menikah. Boleh. Tapi dengan memenuhi persyaratan unsur tertentu. Betul. Biasanya apa itu? Pertama harus membuat surat pengantar dari kelurahan. Seperti orang menikah biasanya. N1, N4. Nah setelah itu bawa ke KUA. Mendaftar seperti biasa. Karena usianya kurang, maka nanti kita akan membuatkan surat penolakan dan kekurangan syarat. Nah, surat penolakan kekurangan syarat itulah yang kemudian akan menjadi surat rekomendasi ke pengadilan agama untuk didaftarkan pengajuan sidang dispensasi umur. Berarti usia di bawah 19 tahun, 17, 18 itu. Apa sih kok begitu memotivasi mereka usia-usia muda terjadi di masyarakat itu? Gimana kok bisa dia mau menikah usia 17, 18? Banyak mungkin hamil ya. Salah satu faktornya apa sih yang biasa? Emang udah gak tahan atau gimana ini? Faktornya biasanya ada yang dulu itu yang sering terkenal di masyarakat itu namanya married by accident. Kecelakaan duluan. Oh. Ada yang begitu. Kecelakaan duluan. Nggak tahu itu ketabrak atau apalah, kecelakaan lah pokoknya kan gitu. Iya. Padahal posisi usia dia di bawah 19 tahun.
Dari kecelakaan itulah kemudian mengharuskan orang itu untuk menikah dan harus tercatat gitu. Ya solusinya seperti itu, harus dilakukan. Itu pun kalau dikabulkan oleh hakim di pengadilan. Karena pasti hakim akan mempertimbangkan dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi kalau memang ada faktor merit apa tadi? Merit by accident, salah satunya itu. Salah satunya. Tapi ada juga faktor-faktor lain kan. Tapi biasanya itu cenderung sedikit lah ya. Sedikit. Atau mungkin biasanya karena mungkin orang tuanya menginginkan hubungan antara anaknya ini lebih menjaga, untuk lebih menjaga supaya tidak masuk dalam lingkaran perzinahan, maka dinikahkan meskipun usianya di bawah 15 tahun. Tapi itu tadi harus kebenaran agama dulu. Syarat buat menikah itu syarat dan rukunnya mungkin sahabat-sahabat di luar sana tahu, cuma mungkin bisa diperjelas untuk lebih mudahnya lah. Karena begini Pak, banyak di luar sana itu mereka kadang suka suka pesimis gitu. Wah, aku takut nikah, aku takut gimana gitu. Iya, iya. Syarat mudahnya gimana sih? Yang perlu dipahami oleh orang-orang yang akan menikah agar tujuan dari pernikahan itu tercapai, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kan itu tujuannya kan? Surat Ar-Rum itu ya. Ketika tujuan pernikahan itu tercapai, berarti ada faktor-faktor di situ kan, yang kemudian outputnya adalah tenang dan tercipta kasih sayang. Itu ada syaratnya. Kalau kita merujuk kepada hadis ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz fa innahu aghadul basar wa ahsanul dan seterusnya kan. Nah itu sebetulnya salah satu syarat sebetulnya. Jadi ya ma'syarus syabab, hai pemuda-pemudi, man istata'a, apabila kalian mampu minkumul ba falyatazawwaj. Kalau kita mampu nih untuk pemuda-pemudi kita di luar sana, menikahlah. Karena di dalam menikah itu tadi apa Pak? Fa'innahu aghadul basar. Karena dengan pernikahan itu fa'innahu aghadul basar akan menjaga pandangan mata ya. Wa ahsanul dan menjaga kemaluan. Karena dengan menikah kan tadi sudah jadi halal kan gitu, antara hubungan antara suami dengan istri, antara laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau udah mampu menikah. Wa man lam yastati' Fa'alaihi maka puasa dia. Jadi kalau kita belum mampu puasa aja. Puasa. Iya. Berapa lama tuh supaya? Ya sampai sekuatnya aja. Sampai semampunya tadi kan. Kan ibaratnya di mampu. Kalau mampu ya nikah. Gak mampu ya puasa kan gitu. Man istata'a. Iya. Kadar kemampuan di sini tuh maksudnya gimana? Kalau ingin tercapainya pernikahan itu. Karena gini Pak, ya. Maaf. Kita kan relatif anak-anak mahasiswa itu ya usia paling 24, 25 mereka udah lulus kuliah lah ya. Kuliah sambil mereka mengejar karir gitu kan. Terus ya mereka berusaha menabung. Rata-rata seperti itu. Terus ketika mereka mengumpulkan kemampuan mereka, tabungan mereka, cuman hanya sebatas ya mengumpulkan uang lah. Terus dia udah punya calon. Itu cuma begitu aja yang mau dimaksudkan seperti itu. Oke. Mengenai mampu di sini atau istiqomah tadi ya. Pertama, calon suami dan calon istri harus mempunyai kemampuan atau kematangan secara biologis. Biologis, ya kan? Kenapa biologis? Sehat. Karena di dalam pernikahan nanti, setelah menjadi suami istri, ada yang disebut dengan kebutuhan biologis. Kalau berbicara kebutuhan harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, inilah yang kemudian akan membuat rumah tangga seorang itu menjadi tidak harmonis. Jadi output inputnya harus jelas. Harus jelas. Nah kemudian dari hubungan biologis tadi terciptalah keturunan yang sehat dan kuat. Artinya matangkan dulu kemampuan biologisnya, matangkan. Ya kan udah sehat dulu kan gitu. Tapi insya Allah lah. Insya Allah usia
22 sampai 20 ke atas insya Allah udah sehat. Yang kedua, mampunya harus dipahaminya secara fisiologis. Mampu biologis, yang kedua mampu secara psikologis. Kadang suka down itu, gue nggak pede nih atau gimana gitu. Ketika orang sebelum menikah itu tidak ada batasan, ya kan? Mau keluar rumah bebas, kan begitu. Suami misalkan, laki-laki setelah gajian sebelum nikah makan bebas, beliin apa aja bebas. Ketika dia sudah menikah, terucap kalimat ijab qabul dinyatakan sah oleh para saksi, maka kemudian berubahlah keadaan itu menjadi terbatas. Dibatasi oleh apa? Aturan-aturan rumah tangga. Sudah siap belum? Kan gitu. Ada kehidupan yang akan berbeda, ada pola hidup yang akan berbeda, ada kejiwaan yang kemudian berbeda. Nah, ketika belum dipersiapkan, ini kan bermasalah juga. Yang tadinya pulang kerja nongkrong, misalnya. Setelah menikah apakah dirubah kebiasaan itu atau tidak? Kalau nggak dirubah, Siap-siap aja gitu ya. siap-siap aja. Gagang sapu. Tujuan pernikahannya tidak akan tercapai. Itu yang dua ya. Yang ketiga, istitoahnya adalah kematangan secara ekonomis. Karena orang setelah menikah itu kebutuhannya banyak. Oke lah, mungkin tahun pertama aman. Mau tinggal di rumah mertua, mau ngontrak juga aman, ya kan? Ketika tahun berikutnya lahir anak, disitulah baru terasa. Sebelum lahir pun udah banyak pengeluaran kan? Lahir anak pertama, tahun berikutnya lahir lagi anak kedua, tahun berikutnya kebutuhan semakin secara ekonomi semakin besar. Apabila ekonominya tidak menunjang, ini pun akan mengganggu keharmonisan rumah tangga sehingga tujuan pernikahannya tidak akan tercapai. Jadi untuk mendapatkan tujuan sakinah mawaddahnya itu, Ya, tadi faktor-faktor itu agak sulit lah ya. sulit. Tercipta. Sehingga waktu untuk keluarga yang harusnya dengan kebersamaan dengan keluarga malah dihabiskan untuk mencari uang. Berangkat pagi, pulang malam, nyampe rumah udah capek. Kapan mau itunya ya? Ya, tidak ada keharmonisan. Tapi banyak juga Pak Bu Hanifah di luar sana itu mereka sudah cukup lah kalau secara materi. Tapi alasannya takut gitu. Takut untuk menikah. Takut menikah. Atau emang gimana itu? Biasanya ada pertemuan gitu nggak Pak? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari 5 unsur ya, kematangan biologis, psikologis, ekonomis, sosial, dan terakhir agama. Yang takut itu biasanya ada yang tidak balance di sini atau ada yang hilang di sini. Dalam 5 itu. Dalam 5 itu, entah biologisnya, ya kan, entah di agamanya, entah sosialnya, atau di psikologisnya. Di biologis, psikologis, ekonomis, sosial, agama. Ini harus seimbang semuanya. Katakan aja salah satu yang hilang maka nggak balance. Nggak balance. Maka tujuan pernikahan itu tidak akan tercapai. Karena di luar sana itu kadang usia udah matang udah nikah lah. Aku belum mapan. Gue belum cukup gitu. Ya. Sebetulnya nikah sendiri di KUA itu berapa? Kalau nikah, Biayanya. Nikah di KUA tergantung dari hari dan tempat pelaksanaan. Jika nikahnya di kantor, nikahnya jam kerja, hari kerja, Rp0. Rp0. Jadi tidak ada alasan orang untuk jadi kalau ditanya mau tidak menikah karena biaya mahal gitu, kan biaya mahal gitu. Iya, yang mahal itu bayar organ tunggal biasanya. Jadi mungkin pusingnya itu mikir itu ya, Iya. tunggal. Kalau nikahnya mah di KUA, hari kerja jam kerja gratis. Jadi nggak ada alasan teman-teman di luar sana itu ketika ditanya udah cukup usia, cukup biologis ya, nikah kapan gitu? Aku belum mapan nih bilang. Padahal nggak ada alasan. Tadi sudah disampaikan sama Pak Abu Hanifah bahwa Rp0. Kalau di luar jam kerja 600.000. 600.000. Itu pun harus disetorkannya melalui PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Jadi yang bayar 600.000 itu apabila nikahnya bisa hari kerja tapi di rumah, bisa hari libur. Oh, dipanggil ya? Dipanggil.
mau pagi, siang, malam bebas. Kalau sekarang pelayan pernikahan bebas. Berarti datang ke RT RW, Ya. biasa alurnya gitu kan? Iya betul. Setelah datang ke RT RW, ke kelurahan, Membuat surat pengantar RT RW, surat pengantar dari kelurahan, baru ke KUA. bawa duit 600.000. Tidak, jadi 600.000 itu store sendiri. Oh iya. Jadi Legislasi. kita buatkan billing namanya. Nah billing itu kita akan berikan kepada yang daftar dan dia store sendiri di bank atau di kantor pos atau di layanan-layanan yang memang bisa menyetorkan uang itu ke PNBP. Gitu. Berarti siap pengantin laki-laki, perempuan. Iya. Ini rukunnya. Bukunya Apalagi? ada calon mempelai pria, Ya. calon mempelai wanita, Minta wali, wali, saksi 2 orang, saksi 2 orang. terakhir jam 20. Jadi harus beda, calon mempelai pria dan wanita. Mas kawin? Mas kawin kewajiban, tidak termasuk dalam rukun. Berarti besar kecilnya Kesepakatan. kesepakatan. Jadi istri yang minta, ya kan, kemudian sesuai dengan kemampuan dari si suaminya. Mintanya 1 kilo emas misalnya, kemampuannya 10 gram, 5 gram ya saja. kan? Itu pun cicil Pak, kredit. Tapi alhamdulillah selama ini dalam ijab kabul tidak ada yang ngucapin nyicil misalnya. Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau tapi boleh Pak kan? Boleh. Kalau kita mau menikah, ijab kabulnya, mas Iya. kawinnya, kredit boleh kan? Tergantung kesepakatan, Boleh. kesepakatan antara yang mengucapkan ijab dan kabul. Oke, kalau kita belum beli, kalau kita belum donasi, istri atau suami kita. ada kewajiban yang terhutang di situ. Jadi itu harus dibayar mas kawinnya. Berarti kalau belum dibayar, kita nggak apa-apa itu. Iya. Iya baik. Jadi cukup sangat ekonomis ya kan, hemat ya kan, untuk menikah itu. Iya. Jadi itu berlaku semua KUA se-Indonesia. Semua bawah se-Indonesia. 0 rupiah ketika jam kerja. Iya. Tapi jangan juga karena memang rupiah misalkan, kemudian dianggap mudah. Iya. Kan? Tadi yang saya sampaikan tadi itu harus terpenuhi dulu kan gitu. Artinya tidak harus misalnya secara ekonomis tidak harus kaya dulu kan. Kaya itu mampu di situ mampu sesuai dengan takarannya masing-masing. Kan dia bisa menakar gitu. Ketika saya nanti menikah, ya kan, katakanlah saya tinggal di kontrakan, berapa biaya kontrakannya kan gitu. Ketika saya punya anak berapa untuk membiayai anak saya. Dengan gaji atau pendapatan yang dia dapat, dia sudah bisa menentukan. Jadi cukup sangat simple ya di aturan KUA ini ya. Cuman kadang kitanya nih bikin rumit ya. Jadi Kadang gitu. kita ini di luar sana yang bikin sulit keadaan. Ya, saya rasa mungkin karena gini ya sebetulnya. Orang yang akan berpikir untuk belum pengen nikah, biasanya lebih cenderungnya melihat orang-orang yang cerai. Orang yang menikah setahun mungkin cerai. Sehingga Mungkin dia membayangkan, waduh, dia mempunyai kalau- statement di dalam dirinya, dia aja cerai gitu kan. Ya, itu yang mungkin yang menjadi Padahal itu kekhawatiran. tidak dibolehkan seperti itu ya. Kayak tadi kalau misalnya syarat yang 5 tadi sudah terpenuhi, aman sebetulnya. Aman. Aman. Pak Abu Hanifah, ini juga nih terus terang aja nih ada requestan nih, banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat di luar sana. Mereka itu kalau dibilang secara kemampuan, secara materi, di atas rata-rata. Ya, Ya kalau dibilang pengen nikah lagi, iya. Poligami ya. poligami. Dalam perspektif Islam mengenai poligami, tidak ada pelarangan secara mutlak dan tidak ada anjuran secara mutlak. Namun ketika seorang poligami sudah memenuhi syarat, maka Islam mengatur tentang hukum poligami. Jadi hukumnya boleh, tapi tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang. Gitu. Tapi kembali lagi kepada yang tadi yang saya sampaikan, ketika orang ingin poligami,
tolong dimatangkan dulu biologisnya, psikologis, ekonomis, sosial dan agama. Jadi 5 ini harus Dimatangkan dulu. Dimatangkan. Iya. Jadi nggak sekedar langsung, gue mampu, gue cukup nih, gue punya duit, gue nikah gitu. Ya. Lagi nikahnya diam-diam. Gitu. Nah, Gitu. nanti di situ akan ada pertimbangan sebetulnya. Pertimbangannya kepada masalah dan mudarat. Ini kalau dilihat dari kemaslahatan dan Kemaslahatan. Ketika hati itu melihat, ketika mata itu melihat, hati berkeinginan, maka akal menilai, membatasi dan mempertimbangkan baik atau buruk. Pertimbangannya bukan enak atau tidak ya, baik atau buruk kan gitu. ya. Nah, akalah yang kemudian akan menilai itu. Disitulah kita harus sabar. Sabar artinya memberikan kesempatan kepada akal untuk berpikir. Kalau seandainya masalahnya lebih besar, teruskan boleh gak? Kalau ternyata mudaratnya lebih besar, oh jangan. Malah nantinya akan menghancurkan rumah tangga dua-duanya, yang pertama. Sehingga tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kan itu tujuannya. Disebut sakinah Mawaddah warahmah. Ada nggak ketenangan gitu di antara keduanya? Kira-kira seperti itu. Jadi jangan apa kalau juga anget apa gitu lah. Iya. Ya. Cuma nafsu ya kan. Nafsu kan gitu. Nikah gitu kan. Setahun 2 tahun berantakan. Udah Ada yang dikorbankan nantinya kan. Siapa? Anak. Ketika misalkan punya anak dari istri yang kedua, nikah siri, anak tidak tercatat, ya kan? Kalaupun di doa itu ada akte kelahirannya, kan ke ibunya bukan ke bapaknya. Akan ada masalah dengan masa depan anak, mengenai hak waris dan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan. Jadi anak-anaknya. Yang disebut mampu di sini bukan sekedar gue cukup punya duit, ya kan? Gue cukup, ya kan? Nggak hanya di situ aja. Nggak hanya tadi di situ 5 itulah ya. Jadi di luar sana itu kan kadang kita lihat ya setahun 2 tahun. Iya. Tadi dibilang kan. Betul. Cuma maunya doang, Ya. ya. Yang akhirnya yang kedua nggak dapet, yang kedua hancur, yang pertama hancur, semuanya hancur gitu kan. Jadi jangan hanya dilihat dari syarat dan rukunnya saja, namun lebih dari itu harus dilihat lagi pertimbangannya, terutama masalah istitoah tadi, kemampuan. Oke lah, mungkin kalau syarat terpenuhi, rukunnya terpenuhi, sah pernikahannya, ya kan? Tapi untuk menjalani kehidupan berumah tangga ini kan tidak cukup sebulan 2 bulan. Karena tujuan menikah itu salah satunya adalah terciptanya sebuah kerukunan kasih sayang. Ada ketenangan berarti. Karena buat apa kan? Ya. Istri 2, 3 ya kan? Iya. Pulang ke sana dimarahin, pulang ke satu dimarahin gitu kan. Maka tujuan pernikahan itu bukan untuk kepuasan, untuk ketenangan kan. Nah, ketenangan harus bedakan antara kepuasan dan ketenangan. Ya. Kalau kepuasan itu kan sifatnya sesaat. Sesaatnya itu bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan kan. Ketika puasnya itu sudah hilang, maka tujuan pernikahan itu tidak akan dicapai. Tidak ada ketenangan di situ. Karena kepuasan. Ketika puas yang satu hilang atau habis, maka dia akan mencari lagi kepuasan yang lain dan terus begitu. Iya. Kadang satuannya juga kita nggak habis-habis itu. Sebetulnya kalau dimantapkan di di pemahaman tujuan dari pernikahan, dimantapkan di istitoahnya, satu saja sebetulnya kewajiban kita sebagai seorang suami belum terpenuhi secara total kan. Bisa saja kita ada pengabaian kewajiban kita terhadap anak-anak kita. Bisa saja kita mengabaikan ada beberapa kewajiban pada istri kita. Kenapa kemudian kita harus
menciptakan kehidupan baru lagi kan gitu. Sementara yang ini aja masih menjadi soal buat kita kan. Kita menciptakan soal baru. Soal satu belum beres, tambah Iya. lagi soal kan. Sehingga menjadi benang kusut. Pada akhirnya karena tidak tahu caranya, susah untuk mengurainya. Sehingga kehidupan rumah tangganya malah menjadi neraka untuk dirinya. Nah, konsep baiti janati itu ya sebetulnya berawalnya yang pertama tujuan pernikahannya harus dipahami dulu. Yang kedua, paham dulu masalah istiqoah tadi. Tercipta baiti janati. Karena surga dan neraka itu kita yang menciptakan. Kan gitu. Surga dan neraka hasil dari perbuatan manusia. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang di rumah kita mau kita ciptakan surga atau neraka. Nah, kemudian kita lah yang menentukan, suami dan istri saling mendukung untuk menciptakan surga itu. Maka terciptalah baiti janati. Jangan ini mah pulang saja ke rumah dan berdar ya kan, berantem segala macam kan, ada kesalahpahaman, tidak ada surga di situ. Berarti terciptanya sebuah kerukunan, sakinah, mawaddah, warahmah itu pun dibutuhkan seperti ayat inna fi dzalika la ayatin liqaumin. Iya tafakkur. Jadi kita menikah ini bukan sekedar menikah begitu aja, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berpikir. Kira-kira seperti itu. Kalau berpikir kan kepada akal lagi. Ada fungsi akal yang harus kita fungsikan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kemudian telah menyempurnakan manusia di antara makhluk yang lainnya. Yang kemudian manusia disebut dengan khalifah. Kemudian malaikat sampai sujud. Ada apa kan gitu. Karena akal itulah yang kemudian fungsinya untuk menilai, membatasi, dan mempertimbangkan dari segala keinginan dan perasaan-perasaan kita. Sehingga setelah manusia memfungsikan akalnya, kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Jadi jangan apa-apa kata hati. Ya. Aku mengikuti kata hati gue gitu kan. Tapi akalnya nggak berfungsi gitu kan. Tertutup gitu dari kesadarannya. Iya. Karena kalau berbicara manusia kan dari sini ke atas. Kalau dari sini ke sini setan kan gitu. Nah, pertanyaannya kita ada di posisi mana? Apakah di manusia atau setengah manusia? Setengah manusia, setengah jin, setengah manusia, setengah setan kan gitu. Jadi kita ditugaskan untuk berpikir dengan baik. Berpikir dengan baik dari segala apa yang akan kita perbuat. Jadi untuk melangkah mau yang kedua aja juga harus beribu Wah, kali berpikir gitu ya. Itu harus kita mau banyak yang pertimbangan menikah di situ. aja kita akan harus banyak pertimbangan ya. Mm-hmm. Sebulan, 2 bulan, bahkan setahun untuk kita dia tuh jodoh kita enggak gitu. Nah, seperti itu. Jadi buat sahabat di luar sana, Pak Abu Hanifah katakan dalam perspektif Islam pun terkait poligami secara mutlak Tidak ada larangan dan tidak ada tidak ada anjuran. larangan dan Tidak ada anjuran, tidak anjuran, hanya dibolehkan. hanya dibolehkan. Tapi ingat, melihat 5 poin tadi, 5 poin itu nggak bisa Terlepas. lepas. Artinya kalau salah satunya, misalnya contoh tadi, ekonomi oke, Oke, biologis oke. biologis oke, Psikologisnya oke. psikologis oke, agamanya oke, ternyata sosialnya nggak oke. Nah, oke. Bermasalah dengan orang tuanya, bermasalah dengan mertuanya, bermasalah dengan Dengan tetangganya, anaknya, gitu kan. ya kan? Itu pun akan mengganggu keharmonisan. Tidak akan tenang. Jadi kita melihat berapa banyak kemanfaatan dan kemudaratan. Kira-kira seperti itu. Jadi pertimbangannya tetap kita harus melihat kepada kemaslahatan. Jadi lebih besar nggak masalahnya. Karena ujung-ujungnya nih kalau udah nggak akur, kalau udah nggak nyaman, ujung-ujungnya kembali lagi kau aneh. Iya. Mau buku nikah. Pak, saya mau cerai. Aduh. Padahal ini salah satu perbuatan yang dibenci sama Allah. Iya. Dibolehkan tapi dibenci. Karena memang perbuatan dia sendiri. Kira-kira seperti itu. Berapa banyak Pak perceraian ini? Kalau di Tangsel ya, Di Tangsel. Tangsel itu kisaran 5 sampai 6 ribu setahun. 5 sampai 6 ribu dalam setahun.
Itu kasusnya apa? Ada yang Tidak teratakan itu. masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi kan bisa melebar Relatif, kemana-mana. Ah, Ekonomi kemudian ada perselingkuhan. Gitu. Masalah ekonomi kemudian berada kepada KDRT. Itu tadi karena kemantapan kemampuan 5 tadi yang kurang dimantapkan. Misalnya biologis, psikologis, ekonomis. Oke lah, misalnya biologisnya oke, psikologisnya oke, sosialnya oke, agamanya luar biasa, ekonominya bermasalah. Misalkan, atau ekonominya oke, ya kan, psikologisnya oke, sosialnya oke, agama juga luar biasa, biologisnya bermasalah. maksudnya di konten atau gimana? Ya kira-kira seperti itu. Lemah syahwat. Karena yang namanya biologis itu kan menjadi sebuah kebutuhan di dalam kehidupan berumah tangga. Kebutuhan loh. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kayak cuma gaya doang gitu kan? Iya. Kalian dalam penampilan saya Pasti dalam ya kan? bleh. Ya baik. Jadi saya teringat ini Pak Rahmani Pak. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salih. Bahwa dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita atau perempuan yang saleh. Namun kita lepas daripada itu, kita membutuhkan seorang wanita yang saleh. Sejauh mana batasannya mendapatkan Wanita soleh. Suami yang soleh. Suami yang saleh. Ketika terucap kalimat ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria, kemudian dinyatakan sah oleh para saksi, maka berubahlah status seseorang menjadi suami istri. Jadi disebut dengan wanita solehah itu ketika seorang perempuan setelah dia menyadari menjadi seorang istri dari suaminya, kemudian dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, disitulah dia menjadi istri solehah. Kewajibannya kan banyak dan dia harus paham. Nafkah. Kalau istri kan salah satunya melayani suami, taat terhadap suami, taat ya, bukan patuh, beda. Kalau patuh harus mengikuti segala keinginan suami, itu patuh. Tapi di dalam agama bukan patuhnya, taatnya pada suami. Artinya ketika hal yang buruk tidak boleh ditaati. Sama suami pun demikian. Ketika dia sudah terucap kalimat ijab kabul tadi, dia harus menyadari bahwa dirinya menjadi seorang pemimpin di situ, menjadi seorang suami. Dia pun harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Jadi batasan seorang soleh atau solehah ketika dia mampu menjalankan kewajibannya masing-masing, suami dan istri. Dan itu kewajibannya beda-beda, tidak sama. Itulah kategori yang soleh dan solehah. Jadi saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan satu sama lain. Kira-kira seperti itu. Karena kita lihat istri kita sedikit bawel kita omongin. Begitupun sebaliknya. Iya. Suami kita ngasih duit sedikit diomongin. Efeknya curhat. Iya. Padahal itu kan dilarang sama agama. Maka di dalam rumah tangga itu ada yang disebut dengan prinsip. Jadi ketika kita sudah menikah, kita harus membuat sebuah komitmen. Itulah prinsip. Artinya apapun yang dikatakan oleh orang lain, apapun berita yang didengar dari orang lain, itu tidak boleh kemudian diambil sebuah penilaian, tetapi ada pertimbangan-pertimbangannya harus kemudian diobrolkan dengan pasangan itu sendiri. Itu prinsip kan gitu. Kalau kata orang lain, oh suami kamu ini misalkan penakut, ya kan, atau tidak tegas, itu kan pandangan orang kan. Nah itulah dibutuhkannya prinsip itu di situ. Sehingga ketika adanya sebuah prinsip maka tidak akan tergoyahkan. Dan padahal sangat dilarang keras ketika seorang laki-laki menggunjing atau membicarakan istrinya di luar Aib. Begitupun sebaliknya, seorang istri wanita yang soleh itu dilarang keras juga untuk
membuka aib suaminya ketika di luar rumah. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Abu Hanifah. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Hasbu. Ya, Alhamdulillah. Jadi sudah jelas dan gamblang bahwa tidak ada rasa kekhawatiran lagi untuk generasi-generasi pemuda-mudi. Apa yang disabdakan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim ketika manis tato mampu faliyatazawwaj, maka nikah. Karena dengan nikah kita bisa menutup pandangan kita, bisa menutup kemampuan kita. Dan tapi ingat, kalau kita tidak mampu, ya kan, alaihi puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.